Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas 4D Teknik Informatika beranggotakan 4 orang dengan saya sendiri Tiara Destiana, rekan saya Rida Armelia, lalu ada Rivaldi Febrianto, serta Wahyu Darajat. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan atau dipaparkan oleh Wahyu Darajat. Silakan. Oke, kita langsung masuk ke halaman home. Nah, di sini ada service, coba di ini yang Redmore di service. Nah, ini masuk ke halaman service, ada paket-paket tuh jenis paket eksklusif 1, eksklusif 2. Ya, kembali. Terus di sini ada galeri kalau mau ngelihat foto-fotonya dulu. Yuk dilihat coba. Nah, ini bentuk foto-foto paketnya. Terus ada about, masuk ke about. Ya, ini halaman bot. Di sini ada tim-tim kami dari Margo Wedding. Ada Rivaldi, Rida, Tiara, dan saya sendiri, Wahid Darajat. Ya, lanjut ke galeri. Nah, ya untuk galeri, untuk seperti yang tadi di home udah dilihat, ini ada paket-paketnya. Tinggal dilihat saja. Nah, terus masuk ke kontak. Nah, di halaman kontak kami sudah menyiapkan untuk menghubungi kami. Silakan untuk mengisi dan mengirim pesan. Ya, mungkin itu kurang lebihnya. Oke, baik. Selanjutnya masuk ke halaman service. Nah, pada halaman service ini, user itu untuk memilih paket ya. Di sini tuh ada berbagai jenis paket, ada eksklusif 1, eksklusif 2, dan sebagainya. Kita masuk ke eksklusif 1 sebagai contoh. Kita klik. Nah, selanjutnya di sini ada yang include dari eksklusif 1 ya, ada deskripsinya banyak. Nah, di sini jika user ingin memesan paket eksklusif 1, di sini tinggal klik pesan. Selanjutnya akan diarahkan pada form login. Jadi user itu kalau bisa memesan itu harus login dulu ya. Jadi kalau belum login tuh nggak bisa dipesan gitu si paketnya tuh. Nah, di sini masukin aja username ininya ya, user. Lalu passwordnya dan login. Lalu login aja. Nah, setelah login itu akan diarahkan pada form pemesanan. Di sini user itu memasukkan nama-namanya ya, data lengkapnya seperti nama, lalu nama paket, alamat, email, nomor HP, tanggalnya dipilih ya di sini. Lalu di sini juga bisa memasukkan input pesanan. Lalu klik simpan. Nah, setelah tersimpan, nanti datanya itu akan tersimpan pada database. Selanjutnya, jika ingin membayar, tinggal klik di sini bayarkan pada step selanjutnya. Nah, pada halaman ini tuh seharusnya tuh datanya tuh sudah ada ya yang tadi diisi. Cuma dari kami tuh ada beberapa yang kurang gitu, yang belum, jadi masih belum bisa ditampilkan.
Nah, di sini juga ada pilihan metode pembayaran, ada DP atau lunas. Tinggal dipilih lunas misalkan. Lalu tinggal klik konfirmasi pembayaran. Oke, cukup sekian. Selanjutnya. Selanjutnya admin ya. Ya. Ya, oke. Terima kasih. Selanjutnya ke halaman admin. Untuk halaman admin sendiri kita bisa melakukan login dengan nama adminnya, login adminnya ya. Passwordnya juga kita masukkan. Login. Ini juga bisa registrasi ya di sini. Ya, bisa registrasi dulu juga gitu. Kalau misalkan yang belum punya akun, kalau yang udah punya akun bisa langsung login. Nah, di sini kalau sebagai admin nanti ada ininya admin ya. Kalau user nggak ada, jadi kalau mau masuk ke halaman admin harus sebagai admin. Kalau user biasa nggak bakal bisa. Oke, langsung cek. Nah, ini untuk tampilan halaman adminnya. Di sini ada dashboard, ada user, ada list pesanan, sama data paket. Nah, coba kita ke user. Nah, untuk user sendiri, jadi untuk data dari usernya, misalkan di sini terdapat 2 user yang masuk, yaitu namanya Febri sama Rivaldi, dan ini juga ada data dari admin. Jadi bisa dibedakan mana yang user, mana yang admin untuk data user sendiri. Lanjut ke list pesanan. Nah, untuk list pesanan sendiri di sini terdapat 2 pemesan, yaitu Riko sama Wahyu Darajat. Nah, di sini Riko sendiri kan memilih paket eksklusif 1 dan si Wahyu memilih eksklusif 3. Nah, ada emailnya juga, ada nomor telepon. Nah, ini bisa kita hapus ataupun ya di sini ada pilihan untuk hapus data dari pemesannya gitu. Contohnya. Nah, jadi data dari si Riko ini terhapus gitu. Misalkan ketika pesanannya sudah selesai gitu, bisa dihapus. Lalu coba ke data paket. Nah, untuk data paket sendiri, ini kan kita tadi ada 3 paket ya, eksklusif 1, 2, dan 3. Nah, di sini admin bisa mengedit atau menghapus gitu. Atau misalkan bisa juga menambah, kita coba tambah dulu, tambah paket gitu. Misalkan nama paketnya di sini, nama paket menggunakan huruf kecil tanpa spasi, misalkan eksklusif 4. Nah, nama paketnya eksklusif 4. Nah, untuk harganya misalkan 40 juta atau 45 juta gitu. 40 juta. Nah, misalkan kita tinggal isi aja gitu, make up dan busana itu detailnya apa-apa aja, dengan harganya berapa aja gitu. Enggak, mohon maaf, cuman detailnya aja, misalkan make up-nya calon pengantin atau apa gitu. Itu kita bisa isi sesuai dengan paketnya, ada masing-masing juga tim WO dan lain-lain sesuai dengan paket-paketnya itu sendiri. Lalu bisa kita simpan, kalau misalkan udah selesai gitu, nanti ada data baru mengenai paket yang tadi kita buat. Nah, itu paket 5. Nah, selain itu, admin bisa menambah, juga bisa mengedit nih. Misalkan kita mau ngedit paket 4 ya, eksklusif 4. Sorry. Nah, di sini kita bisa mengedit, mau menambahkan detailnya lagi, misalkan ternyata makeup dan busana ini tambahan atau harganya diperbarui gitu. Jadi harganya 45 juta atau nama paketnya kita ganti atau gimana, itu bisa. Nah, misalkan seperti itu. Nah, coba kita simpan. Nah, udah terganti nama paketnya itu sendiri gitu. Coba kalau misalkan ini kita hapus paket. Nah, kita hapus paket yang tadi kita buat. Nah, seperti itu untuk kurang lebihnya dari halaman admin seperti itu. Bisa dilanjut. Silakan Rivaldi. Ya, sekarang ke penjelasan codingannya sebentar.
Ya, jadi saya sini akan menjelaskan sedikit ya tentang codingannya. Saya menggunakan apa framework ya, nama frameworknya itu Code Igniter. Jadi di sini saya cuma nambahin kayak di sini ada router ya, kayak buat apa buat sebagai ini ya ininya ini aja nih alamat-alamatnya, sama ngefilter biar kayak admin hanya bisa dibuka di halaman admin kayak semacam ya kayak gitu. Lalu sini juga ada controller ya. Ini controller ini buat kayak perutaannya juga, kayak nanti dibuka di method mana sama nama filenya apa gitu kan. Kayak contohnya ini ada di controller admin yang di extend dari base controllernya kode igniternya. Di sini misalnya dashboard ya, di sini dashboard ngambil dari database gitu kan, dari database-nya ngambil tabel daftar paket, lalu di titelnya masing-masing juga ituin ya judul-judulnya yang atas ini nih bisa disesuaikan sesuai sama halaman yang dibuka. Ini ini admin ya, control admin, kayak ini ada halaman paket, ada halaman tambah paket, terus ini save, ini buat delete paketnya, ini buat edit paket, terus ada update paket juga, terus ada list pesanan buat itunya, nampilin list pesanan, delete pesanan. Lalu di sini ada ini base controller CI-nya, terus ada ya ini home, cuma gini doang. List user kayak gini, ngambil database dari user, tabel user, terus di join, nanti diambil itunya data-datanya. Terus di sini buat halaman utamanya, halaman depan kayak index, about, cuma buat nentuin titelnya doang, buat judulnya doang. Galeri, kontak tuh. Lalu di sini ada pesanan. Pesanan juga sama ya, paling buat model sama buat titel-titelnya, sama ini save pesan tadi. Save ini juga pembayarannya. Di service. Nah, di service ini juga sama, ngambil titel sama model juga, model database dari daftar paket ya. Ya kira-kira kayak gitu. Terus ada di sini ada ini model ya, model sih paling buat ini ya, buat bikin apa namanya? Ngambil database juga dari database buat ininya. Di sini ada list dashboard ya, gitu-gitu dah. Terus nah ini untuk view ini buat ininya ya, buat halaman tampilannya ditaruh di views di ini. Di sini views admin ya, ada tadi dashboard. Ini sama ini tuh cuma tampilan ininya doang sih. Kalau dashboard, jadi ini apa namanya, navigasi barnya ini dipisah sama dashboardnya gitu. Jadi isi sama itunya dipisah, jadi nggak nyampur-nyampur. Jadi semua sama gitu navigasinya. Jadi cuma satu navigasi, tinggal beda-beda halaman aja. Terus ini ada edit paket. Ya kayak gini dah. Ini viewsnya nih, list pesanan, ini list user. Terus ada paket, ini buat nampilin paketnya pakai tabel gitu. Terus ini juga yang buat tambah paketnya ya, tambah paket di itu update. Lalu ini layout itu berisi navigasinya, kayak ini layout buat halaman utamanya tadi, awalnya gitu, awalannya buat kepalanya gitu, navigasinya sama bawahnya apa namanya, footernya, headernya sama footer.
Terus ini layout admin juga, header footer admin. Terus ini juga layout pembayaran. Lalu di sini ini view page tentang about, kontak, galeri, index, isinya dalamnya ini semua. Lalu di service ini tadi yang tampilan itunya ya, rincian-rincian paketnya tuh, isi-isinya di sini semua. Ini rinciannya gini nih, yang rincian paketnya, tadi list paketnya. Ya paling sama itu aja sih yang saya biasa edit pakai. Jadi ini udah otomatis gitu pakai controller, ada method, ada modelnya. Lalu di database ya. Ini isi database-nya saya pakai third party gitu buat login nama itunya out and meet namanya. Lalu yang saya edit sih paling cuma di daftar paket gitu kan. Isinya ada kayak ID paket, nama paket, terus ya deskripsinya juga. Terus di sini ada kayak ini tabel user ini kayak ada ID-nya, ada emailnya, username, password, reset ya kayak gitu-gitu. Terus di pesanan juga, pesanan isinya tuh tabelnya ada ID pesanan, nama pemesan, nama paket, alamat, email, nomor handphone, tanggal konsultasi, tanggal pernikahan, terus pesannya apa gitu. Kayak gini sih tampilan ini itu dulu. Ih, ya kayak gini sih paling masih belum dirapin. Ini hubungan-hubungan antar tabelnya ya. Ya paling sih cuma segitu yang saya bisa jelaskan. Oke, terima kasih Rivaldi. Mungkin sekian dari kelompok kami penjelasan mengenai web yang kami buat yaitu Margo Wedding serta codingan tadi yang sudah dijelaskan oleh Rivaldi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.